Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Muktiningsih dengan nomor induk mahasiswa 19021031131 dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul tentang analisis faktor tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Latar belakang saya ambil judul tersebut karena penderita rheumatoid pada lansia di seluruh dunia mencapai angka 355 juta jiwa. Itu artinya ada 1 dari 6 lansia di dunia ini yang menderita rheumatoid arthritis. Diperkirakan pada angka itu akan terus meningkat sampai tahun 2025. Lalu prevalensi di Indonesia sendiri tentang rheumatoid arthritis berdasarkan diagnosa nakes ada sekitar 11,9 dan berdasarkan diagnosa atau gejalanya ada 24,7%. Sedangkan prevalensi tertinggi di provinsi Indonesia itu terdapat di NTT, Jawa Barat, Bali. Lalu yang keempat adalah Jawa Tengah, yaitu sebanyak 26,9%. Itu berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Lalu di Jawa Tengah itu sendiri terdapat rheumatoid arthritis tertinggi di Kota Brebes, kedua Jepara, ketiga itu adalah Purbalingga, yaitu sebanyak 12,26%. Lalu di Purbalingga saya mendapatkan data di Puskesmas Kalimanah menyebutkan ada peningkatan yang cukup banyak pada rheumatoid arthritis, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 626 lansia yang menderita rheumatoid arthritis, dan pada Januari pada tahun 2019 ada 730 orang itu mengalami peningkatan. Lalu dari data Puskesmas Kalimanah pada tahun 2020 Desa Kedungwuluh termasuk peringkat ketiga tertinggi penderita rheumatoid arthritisnya di desa tersebut. Adanya peningkatan jumlah lansia yang mengalami rheumatoid arthritis. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik tentang rheumatoid arthritis yaitu tingkat pengetahuan dan pola makan pada lansianya. Lalu rumusan masalah yang saya ambil adalah adakah pengaruh tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia rheumatoid arthritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor tingkat pengetahuan dan pola makan penderita rheumatoid arthritis pada lansia di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Lalu manfaatnya ada 4, yaitu bagi penelitian adalah sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang tingkat pengetahuan dan pola makan lansia penderita rheumatoid arthritis. Lalu bagi tempat penelitian dapat dijadikan data dasar atau masukan untuk mengatur pola makan dan tingkat pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi institusi pendidikan sebagai informasi dan masukan bagi mahasiswa guna mengetahui tentang faktor tingkat pengetahuan dan pola makan ada penderita rheumatoid arthritis. Lalu bagi responden adalah untuk mengetahui tentang pola makan yang meningkatkan kualitas hidupnya. Lalu konsep teori yang saya ambil itu mengenai lansia, mengenai rheumatoid arthritis, faktor yang mempengaruhi dan nyerinya. Kerangka konsepnya adalah lansia penderita rheumatoid arthritis itu yang mengalami nyeri. Faktor yang mempengaruhinya ada jenis kelamin, usia, genetik, infeksi, tingkat pengetahuan, dan pola makan. Di sini peneliti lebih menekankan pada tingkat pengetahuan dan pola makannya.
Hipotesis alternatifnya penulis mengambil ada pengaruh tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Buat hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh tingkat pengetahuan dan pola makan terhadap nyeri berulang pada lansia penderita rheumatoid arthritis di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Lalu metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analitik. Lokasi penelitiannya adalah di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitiannya dilakukan bulan November 2020 sampai Juli 2021 dan waktu pengambilan data akan dilakukan selama 1 bulan, yaitu 1 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021. Populasinya kita mengambil adalah 466 lansia di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Sampelnya adalah 82 orang. Saya menggunakan rumus Lovin dan mendapatkan hasil 82 orang. Lalu metode penelitian ini adalah menggunakan jenis datanya, kita mengambil dari data primer dan data sekunder. Data primer itu pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari lansia penderita rheumatoid di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Data sekunder dilakukan dengan pengambilan data dari dokumen atau catatan yang diperoleh dari data dari Puskesmas Kalimanah. Teknik pengambilan sampel kita menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Buat kriteria eksklusinya, yang pertama adalah lansia yang bersedia menjadi responden, lansia yang telah didiagnosa oleh pihak Puskesmas Kalimanah menderita rheumatoid arthritis, lansia penderita rheumatoid di Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, lansia yang berpendidikan minimal sekolah dasar, lansia yang dapat membaca dan menulis, lansia yang dapat berkomunikasi dengan baik, mengerti bahasa Indonesia, dan kooperatif. Lalu kriteria eksklusinya dalam penelitian ini adalah lansia yang hidup sendiri dalam satu rumah, lansia yang terganggu jiwanya atau termasuk orang dengan gangguan jiwa, lansia dengan demensia. Itu kita masukkan ke kriteria eksklusi. Lalu buat variabelnya ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan pola makan. Variabel dependen, variabel terikatnya adalah nyeri berulang. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner kita tingkat pengetahuan menggunakan skala Likert dengan 12 pertanyaan. Lalu buat pola makan kita menggunakan 10 pertanyaan. Lalu buat nyerinya kita menggunakan pengukuran dengan Rheumatoid Arthritis Pain Scale atau LAPS. Itu ada 24 pertanyaan dengan komponen fisiologis, komponen afektif, komponen sensorik diskriminatif, dan komponen kognitif. Lalu buat analisis datanya, kita menggunakan uji normalitas data dan uji univariat, uji bivariat. Buat uji normalitas data, saya menggunakan Kolmogorov Smirnov karena jumlah sampel lebih dari 50 responden. Lalu jika data terdistribusi normal, jika signifikan, maka variabel normal dan sebaliknya jika signifikan data p-value kurang dari 0,5 dan variabel tidak terdistribusi normal. Lalu buat uji bivariatnya, saya skala dalam penelitian ini menggunakan ordinal, maka jika data terdistribusi normal menggunakan variabel sampel t-test, dan jika data tidak terdistribusi normal menggunakan Wilcoxon. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.